Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, beli jamur di tengah desa, arung ayu ngaji dan bersolawat dari Oku Timur untuk Indonesia. Lu ramai baik. Wah. Neng kalau banser. Ibu-ibu minta sihir. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Bapak juga mau? Kurang menarik. Kan aku juga bapak. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mau dianggep. Paling bangkaline budek sing disayang matane. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Pak Bupati juga mau, terima kasih. Aku Timur ngundang Gus Miftah, bupatine lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone orang nambah-nambah. Ketua panitia ini siapa ketua panitia ini? Ketua panitia ini siapa ketua panitia ini? Pak Lurah? Di Lurah ya? Ini Lurah ini. Lurai kaya batik kakean bola. Desa apa namanya Pak Lurah? Desa apa maksud Santo? Karang Jawa.
jadi desa apa kok susah cabut kumismu apa Desa Karangjati ngundang Gus Miftah Pak Lurah Susanto lumayan gagah ana gajah adus ning belik najan gagah manuke oh banser dulu segaliwat lawe jelantah segalawon kurang uyah ampun tangan kapan banser nikah pacar mawon banser boten gak boleh ingat buka sama dulu itu jamak deh kumis mumat ya Pak Camat nggak usah dikasih syair didoakan saja mudah-mudahan Pak Camat aja umur orang sedunia mati Pak Camat hidup sendiri yaudah kalau nggak mau hidup sendiri kita doakan mudah-mudahan Pak Camat masuk surga pertama kali amin berangkat pengajian amin tapi saya yakin Pak Camat ini orang baik gitu maka saya berwasiat tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati ya ini gak koseng oh lagi gedenya mau orang ajar Rasulullah kok paling kamu saya mau cilik rumah lu malah dibuka sarungnya ya anaknya mau kayak PMP apa sih iya terus kayak PMP teronton waktu nyuwun Pak Kapolsek kerja ngaji mudah-mudahan selamat Pak Kapolsek santai saja makanya kecil nggak apa-apa Pak Kapolsek yang penting selamat daripada jenderal dipecat apa Bu? Bu meneh ya si ibu apa? Oh ada DPR oh mana DPR halo DPR Pak Kiai Ma'ruf pengajian istighosa di Istana Negara beliau mengatakan besok negara di dunia yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia alasannya apa? Man qala akhiru la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga Nah, penduduk di dunia paling banyak muslimnya itu adalah Indonesia. Berarti yang paling banyak masuk surga orang Indonesia. Nah, saya ketemu teman DPR dari Jakarta. Gus, kalau DPR masuk surga, masuk surga. Termasuk DPR korupsi, iya. Akhirnya DPR yang akan korupsi itu juga masuk surga. Begitu masuk surga, diprotes sama Kiai Oku Timur. Malaikat, itu kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab oleh malaikat, Pak Kiai Oku Timur, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Nyuk yang balik lagi kan kunjungan kerja. Tapi apapun itu DPR itu wakil rakyat. Jadi kalau rakyatnya pengen kaya diwakili DPR. Rakyatnya pengen punya rumah bagus diwakili DPR. Pengen punya mobil mewah diwakili DPR. Masuk neraka diwakili Yura. Itu Pak DPR, ikut ngaji terus, jangan ikut ngaji hanya karena mau pemilihan tok. Betul Bu? Mau ngaji soal kiai, begitu jadi lupa dengan kiai. Lama-lama kiai itu hanya seperti daun salam seperti laos. Apa itu daun salam sama laos Bu? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, kalau sayurnya matang dibuang pertama kali. Kalau mau nyalon soal kiai, begitu jadi lupa kiai. Kan danco.
diseret sapi. Amit-amit ibu sai kita ini ketang bodel dijemiten. Kuwi ya muslimat ya ngomong ganti baju anake kaya ning kono kuwi ngomong. Oh, buka des itu. Des, buka des. Pak, saya kemarin pengajian di Pasuruan, ada ibu-ibu muda wawan. Oh, usia 27 tahun, anaknya kecil bayi. Anaknya nangis disusoni, ini arep panggung. Ya Allah. Gue lagi nyusoni ini minggat dhisik lho, dibuka nyoh. Idola pas mataku belok. Mas gimana kamu? Kan aku jadi ingin. Ibu-ibu itu harus paham. Laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Pak Kapolsek tahu kenapa dinamakan susu Pak Kapolsek? Karena jumlahnya 2. Nomor 1 su. Ngasih. Tuh, udah setengah 2. Orang-orang cerewet dulu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kemudian cara menjadikan masjid sebagai sebuah pusat peradaban, pusat pendidikan, bahkan kalau mungkin pusat budaya, pusat ekonomi. Coba kita lihat pengelolaan masjid di zaman Kanjeng Nabi. Jadi masjid itu tidak hanya merupakan pusat ibadah, tapi juga pusat pendidikan. Ono pendidikan apa lagi? Apa? Dunia? TPA? Apa Bu? Saya sarankan, kasih namanya bukan TPA, tapi Madi, Madrasah Diniyah. Itu tinggalannya Mbah NU dulu itu namanya Madi. TPA itu produksinya orang PKS dibesarkan sama Muhammadiyah. Nah kalau kita mau bersaing dengan Muhammadiyah, silakan Muhammadiyah menggunakan TPA, orang NU menggunakan istilah Madrasah Diniyah. Ini yang namanya Fasrabitul Khairat. Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda jadi orang baik tanpa menghinakan orang Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi terbaik tanpa menghinakan orang NU. Muhammadiyah silakan menggunakan TPA. NU harus mewarisi tinggalan mbah-mbah dulu. Namanya Madrasah Diniyah. Ini perlu saya sampaikan Pak. Karena sekarang banyak ngakunya orang NU, tapi kehilangan amaliyah NU. Bahasanya diganti. Tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, mohon maaf, tahlil itu mesti kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu. Acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah. Kalau saya diminta langsung saya baca Pancasila. Karena Pancasila juga kalimat thayyibah. Wisata religi, ziarah kubur diganti wisata religi. Wah, mau mana Bu wisata religi? Begitu pulang wisata religi sama suaminya, Assalamualaikum Papa. Iya banget. Mama kemana? Ngarit karet. Ya pantes. Beres. Papa kemana? Nimpa kletong. Oh nomornya bahasa itu. Iya pakai bahasa kita saja. Apalagi umur perjanjian, ya udah perjanjian, jangan diganti seni musik religi. Ngomong. Kalau dulu zaman saya ngaji itu pakai kitabnya namanya turutan. Metode ngajinya Al-Baghdadiyah. Cara ngajinya dieja. Ahli baca, ahli kasroh, ahli domaku, maksud saya apa? Muhammadiyah silakan menggunakan Iqra. Karena Iqra itu produksi Kiai Muhammadiyah, namanya Kiai As'ad Imam. Orang NU tetap pertahankan turutan. Bahwa kata hak domahu kak domaku tahuku. Dulu Pak Obati ngajinya kayak gitu enggak Pak? Iya. Masa kita kecil dulu. Coba dilihat.
Dulu ngajinya cuma sederhana langgar, nggak ada karpet, kelosok, nggak ada lampu PLN, sentir. Jadi kalau ngaji dulu bahasanya pakai turutan. Begitu ngaji lampunya habis, sentirnya Pak Kiai kirim surat ke wali santri. Bak fakabah, ya fakayaro, fakarombayaro. Orang tua wali santri nggak punya uang, masa klik kirim surat kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ini suratnya dari Bapak. Sot fakaso, bak fakabaro, fakarosobaro. Kiainya marah mantan preman, disuruh sabar. Ya, surat kasih bapakmu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Mim fakama, tak fakata min domamu. Kok kasih amat matamu? Musola masjid sebagai pusat pendidikan. Itulah kenapa zaman Nabi itu ada istilah ahlus sufah. Jadi para sahabat yang menunggui Kanjeng Nabi keluar dari rumah untuk ke masjid, kemudian ngaji bersama Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu, saya doakan Anda bisa ziarah makam Madinah. Kalau Anda ke Raudhah, ini makamnya Nabi, ini Raudhah. Antara makamnya Nabi sama Raudhah itu ada garis, mohon maaf, ada pembatas setinggi pudel. Itu ada space kosong. Space kosong itulah dulu di mana para sahabat nunggu Kanjeng Nabi keluar dari rumah untuk ke masjid. Mereka disebut ahli sufah. Makanya saya dulu dibilang sama kiai saya, "Lih, kalau kamu bisa masuk Raudhah, kamu lompat ke sufah itu, kamu sholat di sini." Ini dijaga sama askar-askar, dijaga sama polisi-polisi Medina. Satu saat ada kesempatan saya lompat, polisi mau marah, saya langsung sholat. Allahu Akbar. Lungo. Jangan sampai Anda itu, mohon maaf, di Mekah Medina, di Raudhah, di depan Ka'bah, mohon maaf, kok sampai mengeluarkan uang di hadapan polisi, pasti Anda ditangkap. Karena mohon maaf, Anda dikira mau nyuap. Jadi kalau di polisi Mekah Madinah itu luar biasa. Gak boleh sama sekali nerima uang. Kalau di Indonesia, gak boleh nolak, gak boleh nolak. Nah, masjid, musola harus menjadi pusat pendidikan. Makanya kalau di Indonesia tidak hanya itu Pak, menjadi pusat budaya. Ada orang mati diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Susanto. Murai. Masjid. Ada Sukajadi. Sekarang jadi. Kenapa meninggal? Karena fitness, awalnya fit artinya ngenes. Karena setiap kali pembagian BLT tertuduhnya adalah kepala desa. Karena Pak Kepala Desa bingung mau dibagi kepada siapa, nggak punya datanya. Akhirnya dibagi sendiri kepada teman-temannya. Dan dulur-dulurnya. Bapak Ibu pasti berpikir seperti itu, betul? Ingat pikiranmu itu benar. Itu namanya seudon. Bapak Ibu dari lurahnya untuk Pak Lurah. Bener gak dipuji, salah dicaci maki. Betul? Gajinya gak seberapa, apa-apa dimintai duluan. Pengajian kadang-kadang gak nyumbang. Oh nyumbang Pak Lurahnya. Jadi pusat pendidikan, pusat budaya, dan yang paling penting ya pusat ibadah. Bagaimana cara memanage masjid ini supaya banyak jamaahnya? Satu, nggak usah terlalu banyak peraturan yang tidak. Saya pernah satu ketika pengajian di Jepara, pulang mau sholat duha jam 9 jam setengah 10. Kalau saya mules Pak, mau masuk toilet, ternyata toiletnya dikunci. Saya ketemu sama penjaga masjidnya, Mas, saya mau ke toilet. Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka nanti menjelang adzan duhur. Jancuk, aku kebelet ngising setengah 10.
Konten teknik menjelang dhuwur. Lha iso aku iso ngentut katut ampase iki kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pindah ke pom bensin. Makanya di mana sekarang mohon maaf Pak, SPBU itu mohon maaf lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU, WC dan toiletnya terbuka 24 jam. Sementara di masjid banyak yang dikunci. Lagi masuk masjid ditulisi, dilarang tidur di masjid. Alasannya apa? Nanti khawatir kalau waktunya ada, sholat nggak bangun. Justru kalau waktunya ada nggak bangun tetap tidur, disolatkan sekalian. Saya ini dari dulu tinggalnya di masjid. SD saya tidur di masjid, saya di pondok tidur di masjid, kuliah jadi James Bond jaga masjid dan kebun. Kalau dulu saya kecil Pak Bupati mohon maaf tidur di masjid, sanggulnya sentir. Begitu bangun hidungnya ireng kabeh. Betul Bu ya? Kenapa dilarang? Ini sudah nggak apa-apa. Ada lagi peraturan anak kecil nggak boleh ke masjid. Alasannya mengganggu khususnya orang tua. Anda salah lagi. Kalau orang tua punya pikiran ramainya anak kecil ganggu khususnya orang tua, orang mohon maaf, anak kecil juga punya pikiran khususnya orang tua ganggu ramainya anak kecil. Bukankah mendidik yang paling efektif itu adalah dengan contoh? Saya itu bisa menakib, bisa tahlil, bisa yasin dan lain-lain, bukan karena saya belajar Pak, tapi setiap bapak saya ke masjid saya diajak. Bapak ke masjid sholat, saya nutuk beduk masjid. Allahu Akbar, akhirnya bapak saya jengkel, tutupi beduk, dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, oh ini tutupe. Tapi kan kebiasaan bapak ke masjid, saya diajak. Bapak menakib, saya diajak, saya bisa menakib. Bapak yasin diajak, saya bisa yasin. Kenapa? Karena saya mendapatkan contoh yang nyata dari bapak saya. Makanya orang tua jangan egois, anak gak boleh ke masjid, justru diajak. Lebih baik anak ramai di masjid daripada ramai di rumah. Bila perlu anak disenang-senangkan di masjid. Kalau saya di pondok Bu, pas pulang, anak-anak ngaji kecil banyak di pondok, ada bakso lewat. Saya hentikan, mas bakso, masih mas baksonya, masih biasanya dijual, saya bilang begitu. Yo tak tunggu toh yuk. Saya kasih tahu Pak, besok itu di surga ada tempat yang paling bagus, paling indah namanya Darul Faroh. Ternyata ketika Nabi ditanya Darul Faroh itu untuk siapa? Untuk orang yang senang membahagiakan anak kecil. Makanya kalau ada anak kecil di masjid lagi ngaji, bawain makanan, bawain minuman, dikirim ke masjid, itu kita akan mendapatkan balasan namanya Darul Faroh. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Maka mohon maaf, jangan sampai hanya diresmikan tetapi dimakmurkan. Amin Allahumma amin. Gue di masjid kan, lurah atau di masjid. Subuhane jam 7. Usul ini tambahin, usul li fardhu subhi kawanan lillah. Maka keimanan seseorang, sebuah masyarakat bisa dilihat dari kemakmuran masjid dan musolanya. Saya selalu bilang, bangun masjid pasti jadi. Yang susah itu adalah memakmurkannya. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30. Saya harus kembali ke Jakarta. Apa Bu? Ya, karena aku capek. Berdoa saja mudah-mudahan besok Pak Bupati ngundang sendiri. Amin. Oh, Bupati pengajian ngomong numpang. Berapa? Ini Bang? Berapa? Kok sedikit? Saya ngaji di gereja tahun 2021 di Jakarta Utara. Setelah itu mendapatkan undangan, saya di Indonesia dicaci maki, tapi saya dapat undangan untuk berbicara toleransi dari mana Bu? Wali Kota Los Angeles, Amerika Serikat.
Wali kota Los Angeles Amerika Serikat undang ngaji Bupati Oku Timur ora. Woi, catat. Pak Camat, gak makan saja, catat. Ya, baca sholat hasbi Rabbi 3 kali, mudah-mudahan masjid dan musola kita makmur. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sunnah wal jamaah Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, Pak Bupati matur nuwun, Pak Kapolsek matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya sayyidan alam manam ma'na al-'ijti wal-ibad narahu najwan شافعا يترى بالكبرياء نراه نجما شافعا يترى يترى لك شهيد في العلا أسماء صدى في خطى ولدنا
يا شهيدا على مدى معاني السبيل والهباء يا رب الجمال ساترا يترعى بالكبرياء